Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-27 dengan tema menang atas situasi sulit. Pernahkah kita diabaikan, diremehkan, bahkan ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan? Dan apakah respon kita terhadap situasi kondisi yang kita hadapi saat itu? Hal ini juga dialami oleh Rasul Paulus sebagai seorang rasul. Kerasulannya diragukan oleh jemaat yang ada di Korintus. Bukan hanya itu, jemaat yang ada di Korintus tidak memberikan hak mereka kepada Paulus sebagai seorang rasul. Jemaat di Korintus menganggap bahwa Paulus tidak layak mendapatkan hal itu. Di ayat yang pertama sampai yang ke-18. Ketika Rasul Paulus mengetahui hal ini, ia mempertanyakan hal ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Apa yang menjadi alasan mereka menganggap bahwa Paulus tidak berhak atas hak-hak yang harus diterima Paulus sebagai seorang rasul, dan alasan mereka meragukan kerasulan Paulus sebagai seorang yang sudah berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik dan akhirnya memberikan diri sebagai seorang yang mengabdikan hidupnya untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Paulus menekankan kembali hal itu kepada mereka bahwa ia tidak mempermasalahkan tentang persepsi mereka terhadap Paulus, melainkan keinginan hati Paulus memberitakan Injil karena sebuah keharusan. Bahkan Paulus mengecam dirinya sendiri jika ia tidak memberitakan Injil, maka celakalah ia. Dengan tegas ia menyatakan hal ini dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Upah yang ia dapatkan bahwa ia boleh memberitakan Injil tanpa upah dan tidak mempergunakan hak sebagai pemberita Injil. Dalam pemberitaan Injil yang Paulus lakukan, ia menjadikan dirinya sebagai hamba dari semua orang. Alasannya sangat jelas, untuk memenangkan banyak jiwa. Dalam pemberitaan Injil yang ia lakukan, banyak cara yang ia lakukan, salah satunya menyesuaikan dirinya dengan setiap situasi dan kondisi jemaat Tuhan yang ia temui. Apa yang dilakukan Paulus dalam pemberitaannya dianggap sebagai pertandingan. Pertandingan tersebut harus diselesaikan sampai garis akhir dan memperoleh kemenangan. Jika seorang atlet berlomba untuk memperoleh kemenangan, yang didapat adalah mahkota yang fana, berbeda dengan anak-anak Tuhan dalam pertandingan yang dilakukan dalam pemberitaan Injil. Yang diperoleh adalah mahkota yang abadi. Setiap pemberitaan Injil bukan tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Paulus sendiri pun melatih dirinya agar pemberitaan Injil yang ia sampaikan tidak ditolak dan sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus memberikan teladan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Keadaan tidak baik pastilah kita alami, diragukan, diremehkan, bahkan ditolak. Tetapi janganlah hal ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberitakan kabar baik. Dan ketika kita mengabarkan Injil, bukan juga untuk memegahkan diri, melainkan sebuah keharusan bagi kita karena sudah terlebih dahulu merasakan kemurahan Tuhan melalui Yesus Kristus yang rela mati, menebus dosa kita dan bangkit membawa kemenangan bagi kita. Mari kita menang atas situasi yang kita hadapi dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang dan menangkan setiap pertandingan itu untuk memperoleh mahkota yang abadi. Demikian renungan saat ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.